Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 27 April 2022 dengan episode Batu Tanpa Bara. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Durable Goods Orders yang naik dari sebelumnya minus 1,7% menjadi 0,8%. Kemudian ada dari US FHFA House Price Index month on month yang naik dari sebelumnya 1,6% menjadi 2,1%. Kemudian ada dari US Confidence Board Consumer Confidence yang turun dari sebelumnya 107,6 menjadi 107,3. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Andira Agro Tbk atau Andi yang meraih penjualan bersih naik menjadi 346,36 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2021, naik dari penjualan bersih 260,21 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI yang raup laba bersih 12,16 triliun rupiah kuartal 1 2022, tumbuh 78% year on year dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Dharma Polymetal Tbk atau DRMA yang mencatatkan penjualan bersih senilai 915,8 miliar rupiah di sepanjang kuartal pertama tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 26 April 2022, IHSG ditutup menguat sebesar 16 poin atau 0,22% menjadi 7.232. Sektor consumer non-cyclicals, industrials, properties and real estate, financials, consumer cyclicals, energy, infrastrukturs bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 19.420 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita kali ini datang dari Kuroda untuk Bank Sentral. Dalam pertemuan Bank Sentral Jepang yang akan diadakan besok, banyak keyakinan dan spekulasi yang beredar terkait dengan arah dari pertemuan Bank Sentral Jepang tersebut. Namun hampir sebagian besar berpendapat bahwa Bank Sentral Jepang akan tetap mempertahankan kebijakan moneternya untuk tidak berubah meskipun yen terus mengalami pelemahan ke dalam level terendahnya dalam kurun 2 dekade. Gubernur Bank Sentral Jepang Haruhiko Kuroda mengatakan bahwa dirinya tetap berkomitmen untuk terus melonggarkan kebijakan, meskipun ketika kebijakan dilonggarkan akan mendorong yen untuk terus melemah, namun dampaknya tentu harga energi akan mengalami kenaikan. Pada saat yang sama, pengetatan kebijakan akan mendorong ekonomi tidak akan berkembang, oleh sebab itu Kuroda memilih untuk melonggarkan sekalipun ada harga yang harus dibayar. Bank Sentral sendiri perlu memperjelas pandangan mereka mengenai stabilitas harga dan inflasi. Dan apabila inflasi bergerak di atas 1,2%, hal ini akan menjadi pergerakan inflasi tercepat bagi Jepang dalam kurun waktu 3 dekade silam. Apa yang harus kita perhatikan pada pertemuan arisan Bank Sentral Jepang nanti? Yang pertama, pelemahan yen akan menjadi perhatian penuh bagi pelaku pasar dan investor, apalagi pelemahan yen merupakan yang terdalam dalam kurun waktu 2 dekade. Yang kedua, kebijakan selanjutnya dari Kuroda akan menjadi penentu sejauh mana dirinya akan memberikan dorongan terhadap perekonomian. Yang ketiga, prospek ekonomi Bank Sentral Jepang akan menjadi sesuatu yang sangat dinantikan. Yang keempat, yield curve merupakan salah satu kebijakan yang paling mencolok bagi Bank Sentral Jepang. Namun Bank Sentral Jepang mengatakan bahwa perihal untuk menjaga imbal hasil akan tetap dilakukan, oleh sebab itu pembelian obligasi global di pasar di dalam jumlah yang tak terbatas akan tetap dilakukan. Apapun itu, kami berharap bahwa Jepang mampu untuk bertahan di tengah situasi dan kondisi divergensi kebijakan dengan The Fed ataupun bank sentral dunia lainnya. Hal ini pun terjadi dengan Cina yang dimana saat ini perekonomiannya bahkan melemah di tengah situasi dan kondisi meningkatnya lockdown yang terjadi di Cina. Presidensi sendiri telah menginstruksikan para pejabatnya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Cina tahun ini melebihi Amerika. Kalau kita perhatikan sendiri, IMF sendiri telah memangkas proyeksi dari pertumbuhan ekonomi Cina yang diproyeksikan akan berada di 4,4%, lebih rendah dari target pemerintah Cina yang berada di 5,5%. Dengan tekanan ekspor yang mengalami perlambatan, Zero Covid, presidensi memutuskan untuk mendorong pembangunan infrastruktur.
Di tengah situasi dan kondisi seperti ini, Bank Sentral Cina juga tidak melanjutkan pelonggaran kebijakan moneternya terlalu banyak karena akan mendorong gap perbedaan premi tingkat suku bunga antara The Fed dan Bank Sentral Cina semakin mengecil. Oleh sebab itu kami yakin pemerintah Cina juga akan mencari cara lain untuk dapat menopang perekonomiannya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari batu tanpa bara. Pesona komoditas batu bara yang menjadi primadona perlahan terkikis seiring dengan membaiknya pasokan dari produsen besar Cina dan India. Tercatat produksi batu bara Cina tumbuh sebesar 10,3% year on year, mencapai 1,08 miliar ton pada kuartal 1 2022 dengan penurunan impor sebesar 24,2% year on year. Pada saat yang sama produksi India tumbuh sebesar 8,6% year on year, mencapai 777,2 juta ton batu bara dengan penurunan impor hingga 16,4%. Dengan dorongan pemerintah Cina untuk menaikkan kembali produksinya, para produsennya diizinkan untuk menjual batu bara dengan harga maksimum 1,5 kali lipat dari harga yang ditetapkan pemerintahnya yang berada di kisaran 570 RMB hingga 770 RMB per ton. Saat ini fokus utama Cina yaitu menjamin pasokan dalam negeri agar terhindar dari pemadaman listrik seperti yang terjadi sebelumnya. Di sisi lain, Cina juga memutuskan untuk mulai mengurangi PLTU dan mengembangkan energi hijau, di mana berpotensi terus memangkas impor batu baranya lebih dalam lagi. Ada potensi kinerja neraca dagang susut yang dalam satu kuartal ini tercatat surplus sebab dengan kenaikan produksi negara tujuan ekspor menjadi indikasi terbatasnya aktivitas ekspor, demikian halnya dengan devisa negara. Apalagi ekspor CPO akan dilarang per 28 April 2022 esok yang akan diperkirakan semakin mengerus kinerja neraca dagang dan penerimaan negara bukan pajak. Dampaknya sudah cukup terlihat dengan penurunan performa saham energi dalam negeri yang turun sebesar minus 5,26% dalam sepekan melalui indeks sektoral IDX energi. Meski demikian, harga kontrak batubara acuan Newcastle masih bergerak di teritori atas 328 US dollar per ton, di mana masih cukup tinggi. Volatilitas harga komoditas yang cukup tinggi saat ini mengakibatkan ketidakpastian pasar. Pasalnya kondisi fundamental tiap negara berbeda-beda. Demikian juga dengan emiten batubara yang juga dinilai perlu melakukan diversifikasi bisnis ke energi hijau untuk beradaptasi dengan fokus dunia yang sedang dalam transisi menuju energi hijau agar keberlanjutan usaha dapat tetap terukur sebab kenaikan harga batubara sifatnya sementara atau tidak akan berjalan secara jangka panjang. Kami melihat Indonesia perlu bersiaga menghadapi penurunan pada sejumlah leading indikator imbas kebijakan dan volatilitas pasar meskipun bukan turbulensi. Namun untuk kuartal 1 2022 ini, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap akan kuat. Hanya tinggal memilih sektor mana yang selanjutnya akan bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pergerakan pasar. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG berpotensi akan bergerak melemah terbatas dengan rentang pergerakan 7.175 hingga 7.293. Peluang untuk rebound masih sangat mungkin terjadi meskipun terbatas. Namun tetap hati-hati karena tekanan untuk terjadinya koreksi masih lebih besar. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BMRI, kemudian yang kedua ada dari ASI, dan yang ketiga ada dari Excel. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang raup laba bersih 12,16 triliun rupiah kuartal 1 2022 tumbuh 78% year on year. Pada kuartal 1 2022, manajemen berhasil membukukan laba bersih konsolidasi atau laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke entitas induk BRI mencapai 12,16 triliun rupiah atau tumbuh 78,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang mencapai 6,82 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 5.200 dan tingkat probabilitas sebesar 72%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 5.400 dan tingkat probabilitas sebesar 89%. Kemudian yang kedua ada dari Akra atau PT AKR Korporindo Tbk yang melaporkan kenaikan laba bersih sebesar 40% secara year on year menjadi 428 miliar rupiah pada 3 bulan pertama 2022. Sepanjang kuartal 1 2022, perusahaan mencatatkan kinerja yang cemerlang yaitu membukukan kinerja kenaikan laba sebesar 40% secara year on year menjadi 428 miliar rupiah pada 3 bulan pertama 2022. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1120 dan tingkat probabilitas sebesar 30%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1400 dan tingkat probabilitas sebesar 86%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.